Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Albeta Agustian. Saya dari kelas 5H dengan NPM 5021241. Baiklah, adanya saya di sini akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran IPS SD muatan PPK K13 dan P5 Kurikulum Merdeka dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini kita akan menganalisis dua, yaitu K13 dan Kurikulum Merdeka. Di dalam K13 kita akan menganalisis tentang penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, analisis KD IPK terhadap muatan P3K di K13. Yang ketiga adalah kompetensi dasar. Yang keempat adalah indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut IPK. Dan yang kelima adalah langkah-langkah analisis kompetensi pengembangan IPK. Untuk yang Kurikulum Merdeka, kita akan mulai dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5. Yang kedua adalah analisis CP TP ATP terhadap muatan P5 IKM. Yang ketiga adalah CP TP APT. Dan yang keempat adalah langkah-langkah dalam mengembangkan CP TP dan ATP. Nah, baiklah teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas apa itu PPK. Penguatan pendidikan karakter pada kurikulum K13 adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, rasa, pikiran, raga, dan dukungan yang melibatkan publik dengan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi kemampuan muatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang mengacu kepada kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran dengan KL. 4 rumusan kompetensi dasar. Yang pertama adalah kelompok 1 sikap spiritual, kelompok 2 sikap sosial, kelompok 3 sikap pengetahuan, dan kelompok 4 sikap keterampilan. Selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut IPK. IPK merupakan kemampuan minimal yang dapat observasi untuk disimpulkan sebagai muatan KD pada KL1, KL2, serta KD dimaksudkan untuk menjamin arah keterlaksanaan pembelajaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah analisis kompetensi pengembangan. Yang pertama, mengutip pasangan KD yang sesuai dengan materi IPS. Yang kedua, menyebarkan materi pokok dalam materi. Yang ketiga, mengembangkan IPK dengan cara menyesuaikan dimensi proses kegiatan dengan dimensi pengetahuan. Yang keempat, memisahkan kompetensi berpikir yang dinyatakan kata kerja dengan materi. Dan yang kelima adalah memperhatikan kemampuan berpikir yang terdapat pada kata kerja KD KL3 maupun KD KL4. Setelah memasuki kurikulum merdeka, kita akan menganalisis tentang CP, TP, dan ATP. Yang pertama adalah CP, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Jadi, dapat disimpulkan minimum yang harus dipelajari guru sebelumnya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran, merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu lebih kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah alur tujuan pembelajaran, yaitu adalah lingkaran tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran, dari sejak awal dimulainya pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Langkah-langkah dalam pengembangan CP, TP, dan ATP. Yang pertama, identifikasi kompetensi atau capaian pembelajaran. Yang kedua, pecahkan kompetensi menjadi tujuan pembelajaran yang terukur. Yang ketiga, susun alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, sesuaikan metode pembelajaran dan penilaian. Yang kelima, berikan umpan balik dan evaluasi berkala. Dan yang keenam adalah sesuaikan alur tujuan pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.